Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nasya Cordelia dari 10 MIPA 2 dengan nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan terusan dari Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan salah satu pangeran di Kerajaan Singasari yang berhasil lolos dari serangan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Pada kala itu, Raden Wijaya berhasil meloloskan diri ke daerah Sumenep, Madura untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Arya Wiraraja memberi nasihat kepada Raden Wijaya untuk berpura-pura dan mengabdi kepada Kerajaan Kediri. Atas jaminan dari Arya Wiraraja, akhirnya Raden Wijaya diterima oleh Kerajaan Kediri. Raden Wijaya merupakan seorang yang pekerja keras dan taat kepada raja sehingga ia diberi kepercayaan penuh. Lalu Arya Wiraraja memberi usulan kepada Raden Wijaya untuk menempati daerah liar di Pegunungan Arjuna untuk membuat pemukiman penduduk. Tak lama kemudian, daerah hutan tarik berkembang. Lalu Raden Wijaya bergegas untuk melatih penduduk, terutama kaum pemuda, untuk menjadi prajurit yang gagah, berani, dan dilengkapi persenjataannya untuk mempersiapkan penyerangan kepada Kerajaan Kediri. Daerah tersebut lebih dikenal dengan Majapahit. Bertepatan dengan selesainya persiapan untuk menyerang Kerajaan Kediri, tentara Mongol yang dikirimkan oleh Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara telah tiba di Jawa. Ketika bertemu perutusan tentara Mongol, Raden Wijaya berpura-pura untuk mengakui kekuasaan Kubilai Khan dan membantu untuk menghukum Raja Jawa yang berada di Kediri. Jayakatwang tidak bisa menolak serangan yang terlalu mendadak, sehingga Kerajaan Kediri pun hancur. Jayakatwang ditangkap dan dibunuh oleh tentara Mongol. Lalu, dengan taktik jitunya, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja mengirim serangan balik kepada tentara Mongol. Tentara Mongol tidak dapat menahan serangan tersebut dan akhirnya 3.000 prajurit dapat dibinasakan. Raja pertama Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang diberi gelar dengan Kertajasa Jayawardana. Ia memimpin pada tahun 1293 sampai 1309. Pada masa itu rakyat hidup tentram, aman, dan damai. Pada saat itu Raden Wijaya memperistri 4 putri dari Kerajaan Kertanegara, yaitu Tribuaneswati, Narendraduhita, Prajinaparamita, dan Gayatri. Raden Wijaya juga menikahi Dara Petak, putri salah satu prajurit Singasari. Perkawinan dengan Tribuaneswati menghasilkan seorang putra yang bernama Jayanegara, sedangkan dengan Gayatri memiliki 2 orang putri yaitu Tribuanatunggadewa dan Pajadewi Maharaja. Masa pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Jayanegara yang merupakan anak dari Raden Wijaya. Pada masa ini terjadi banyak pemberontakan. Pada tahun 1319, terjadi pemberontakan Kuti yang mengakibatkan Jayanegara terpaksa melarikan diri ke Badender di bawah pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Gajah Mada kembali ke Majapahit untuk melakukan pendekatan kepada rakyat. Akhirnya, peristiwa ini dapat ditangani dengan baik. Namun tiba-tiba, Jayanegara dibunuh oleh Tanca, dan Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Tahta kerajaan berlanjut kepada adik perempuan berbeda ibu yang bernama Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardana yang memerintahkan pada tahun 1328 sampai 1350. Saat ini terjadi peristiwa Sumpah Palapa di mana Gajah Mada tidak akan memakan Palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Untuk melaksanakan itu, Majapahit harus menaklukkan kerajaan satu persatu. Masa pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Pada masa inilah masa kejayaan dari Kerajaan Majapahit, karena Sumpah Palapa dapat benar-benar terwujud sehingga daerah kekuasaan Majapahit seluas Indonesia sekarang. Gajah Mada merupakan orang yang ahli hukum, yang menciptakan kitab Kutara Manawa yang merupakan dasar hukum dari Kerajaan Majapahit. Setelah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, raja yang memerintah diantaranya Raja Wikramawardhana, Raja Suhita, dan Dyah Kertawijaya. Keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah tidak adanya raja yang cakap memerintah sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada,
Terjadinya perang saudara, banyak daerah kerajaan Majapahit yang melepaskan diri, perdagangan kerajaan terdesak oleh perdagangan di Malaka, dan terdesak oleh masuknya pengaruh Islam di Indonesia. Pengaruh dari kerajaan Majapahit sangatlah besar, bahkan pengaruh ini dapat dirasakan oleh Filipina Selatan dan Thailand. Pada masa jabatannya, Raja Majapahit dibantu oleh beberapa jabatan. Nama-nama jabatan tersebut diantaranya Rakrian Mahamantri Katrini, Rakrian Mantri Pakirakiran, Dharma Diaksa, dan urusan kelautan dan angkatan laut. Kehidupan ekonomi di kerajaan Majapahit diantaranya di Pulau Jawa dikembangkan sektor pertanian, di luar Pulau Jawa terutama di Maluku dikembangkan rempah-rempah dan perdagangannya, di sepanjang sungai dan pantai dikembangkan perdagangan, dan di kota-kota pelabuhan dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri. Peninggalan dari kerajaan Majapahit diantaranya Kitab Sutasoma karangan Putantular, Kitab Arjuna Wijaya karangan Putantular, Kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca, dan Kitab Kanjarakama dan Partayacna yang tidak diketahui pengarangnya. Sekian penjelasan saya tentang kerajaan Majapahit. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.